Selamat hari Minggu, selamat bersekutu jemaat kekasih Tuhan. Pada hari yang ke-10 di tahun 2021 ini, semoga kita semua tetap merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah mengaruniakan Roh Kudus kepada kita, sehingga hidup yang kita jalani ada dalam tuntunannya. Marilah kita arahkan seluruh kehidupan kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini dan memusatkan seluruh perhatian kita pada kebenaran firman Tuhan dalam tema Roh Kudus ada padamu. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, kita angkat pujian hari Minggu, hari yang mulia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedang jemaat Tuhan, kita yakin ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bermazmur dari Mazmur 29 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Amin. Tuhan Maha Mulia, isi sorga nyanyilah. Menyembah
Bapak Ibu saudara-saudara sedang jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri. Marilah kita mengaminkan perintah mengasihi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perintah baru. Bapak Ibu saudara-saudara sedang jemaat Tuhan, marilah kita membuka hidup kita di hadapan hadirat Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita. Kita percaya Tuhan telah mengaruniakan Roh Kudus kepada kita umat-Nya. Artinya dalam segala keadaan, sehat atau sakit, kaya atau miskin, rugi atau untung, senang atau susah, kita senantiasa dimotivasi untuk hidup seturut dengan kehendak Roh Kudus. Oleh sebab itu dalam ibadah kali ini, kiranya kita dapat diinspirasi oleh firman Tuhan dengan tema Roh Kudus ada padamu. Akan tetapi sebelumnya, marilah kita menyadari ketidaksempurnaan kita. Kita mengaku dosa kita. Ada kalanya kita mengabaikan tuntunan Roh Kudus dan lebih suka menjalani hidup sesuka hati dan melakukan hal-hal tidak berguna yang meruntuhkan iman kita dan mendukakan hati sesama. Saat ini kita membuka diri di hadapan Tuhan, menyesali dan mengakui dosa-dosa kita itu.
Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan memberi persembahan. Firman Tuhan dari Mazmur 29 ayat 2 mengingatkan kepada kita bahwa berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil membawa persembahan kita nyanyikan pujian hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit kan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu Bapa, di siang hari ini kami datang mempersembahkan hidup dan kehidupan kami. Bahkan di dalam ibadah yang Tuhan, kami telah diberikan kesempatan memberikan persembahan yang kami yakini sumbernya daripada Tuhan. Itu Bapa di sorga, berkati persembahan kami sehingga kami dapat mempergunakan dalam jemaat-Mu di sini dengan baik seturut dengan petunjuk Tuhan sendiri. Berkati ya Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang masih ada pada kami sebagai jemaat-Mu. Ajarlah kami Tuhan mempergunakan dengan baik, mensukacitakan kehidupan kami dan juga orang lain. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami dan persembahan kami. Kami datang bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan sumber kehidupan dan berkat dalam kehidupan ini. Amin.
Mari kita angkat pujian, Tuhan ya Tuhan hanya inilah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang sebentar kita baca dan renungkan bersama. Mari bersama-sama kita berdoa. Kepadamulah selayaknya pujian dan syukur dari tengah-tengah persekutuan kami pagi ini, Bapa di sorga. Karena hanya oleh perkenan Tuhanlah kami dimungkinkan menjalani kehidupan sepekan yang telah berlalu dalam berbagai macam pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Dan hari ini kami duduk saudara bersaudara di tengah-tengah keluarga kami masing-masing dan di mana saja berada, mensyukuri karya Tuhan yang telah kami alami. Lewat kebersamaan kami memuji nama-Mu dalam kebaktian minggu ini. Dan dalam persekutuan ibadah ini kami akan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus untuk mengerti kehendak-Mu melalui firman ini. Dan seterusnya oleh kuasa-Mu pula kami dimampukan menghayati dan melakukannya sepanjang kehidupan kami. Berkati hamba yang sangat terbatas ini untuk menjadi alat di tangan-Mu, menyampaikan kabar sukacita bagi umat Tuhan, sehingga sungguh setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang menikmati pemberitaan firman hari ini. Karena itu berfirmanlah, kami telah sedia mendengar dalam nama Yesus firman yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan pertama pada kesempatan ini dari Perjanjian Lama, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kisah Para Rasul 19 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus
ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Amin. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 sampai ayat 8. Diberikan judul oleh penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia, Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikian sabda Tuhan. Kure semanga Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang sama berbahagia dan dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Shalom kepada kita sekalian. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati kasih Tuhan di tahun baru ini, tepatnya di hari yang ke-10 pada minggu yang kedua di bulan Januari tahun 2021.
Bersama-sama dengan seluruh warga Gereja Toraja, kita akan merenungkan bagian-bagian Alkitab tadi. Ada 4 dari Mazmur, Kejadian, Markus, dan Kisah Para Rasul. Kita diajak merenungkannya dengan satu tema, Roh Kudus ada padamu. Na torremo komi penamasallo. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, substansi tema ini adalah kita akan belajar mengerti bagaimana itu Roh Kudus ada dalam hidup kita. Bagaimana mengerti bahwa Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita. Kira-kira itu yang mau dilihat dari bagian-bagian Alkitab yang kita baca tadi. Saudara, pernahkah mendengar istilah orang Kristen KTP dan orang Kristen yang asli? Artinya, ada orang Kristen yang KTP-nya Kristen, tetapi pola hidupnya tidak mencerminkan ajaran Kristus. Dan ada pula orang yang disebut Kristen, tetapi ajarannya dan pola hidupnya mencerminkan pola hidup Kristus. Sekarang pertanyaannya yang perlu kita jawab adalah, apa ukurannya untuk menilai seorang Kristen itu palsu atau hanya KTP-nya yang Kristen? Dan orang Kristen itu benar-benar asli? Saya percaya mungkin akan banyak jawaban, bukan? Tetapi perlu kita mengerti bahwa yang menjadikan kita mengenal kebenaran yang sesungguhnya dalam Kristus itu semata-mata karena pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena usaha kita, tapi Roh Kudus yang ada dalam pikiran dan hati kita, yang kemudian mempengaruhi pikiran dan perasaan kita, lalu kita kemudian menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Lalu bagaimana menyadari bahwa Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita? Bagaimana menyadari bahwa pikiran kita sudah dituntun oleh Roh Kudus? Naluri dan perasaan kita sudah diarahkan oleh Roh Kudus? Saya kira ini pertanyaan yang perlu kita jawab melalui bagian-bagian Alkitab yang kita baca tadi. Karena saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara akan menjawab bahwa orang yang dituntun dan dikuasai Roh Kudus, dia akan hidup menampakkan buah roh. Sebagaimana yang ada dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, itu ada 9. Tetapi ada lagi pertanyaan yang perlu dijawab, bagaimana prosesnya supaya kita bisa menghasilkan buah roh yang 9 itu? Inilah yang kemudian kita akan cari jawabannya dalam teks yang kita baca tadi. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, di situ dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mungkin ada orang yang bertanya, sebelumnya ciptakan apa? Dia ciptakan palu-palu untuk palu-palui orang yang bertanya seperti itu, karena tidak perlu ditahu itu yang Allah buat, karena itu rahasianya Allah. Yang jelas Alkitab katakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan kalimat ini. Itu berarti mula-mula Allah menciptakan langit dan bumi ini.
Dikatakan dalam teks tadi dia belum berbentuk dan kosong. Bahasa Ibraninya itu tohu wawohu. Lalu keadaannya gelap gulita. Wek hosek alpenetehom. Ada gelap gulita yang kemudian ada roh Allah melayang-layang di atasnya. Maksudnya itu apa? Dalam bahasa Ibrani katakan wek hosek alpenetehom. Weruak Elohim merakhepet alpenehamayim. Jadi ada roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan bumi ini, yang sedang turut berkuasa atas proses penciptaan jagat raya ini. Lalu Allah berfirman, dan jadilah terang, jadilah pagi, jadilah siang. Itulah yang disebut dengan hari pertama. Maksudnya Bapak Ibu Saudara-saudara, jauh sebelumnya Roh Kudus itu telah berada di dunia ini bersamaan dengan Yesus yang disebut dalam teks tadi adalah firman yang dalam Injil Yohanes menjadi manusia. Dia ada untuk alam semesta ini dan seluruh isinya, untuk berkuasa atasnya. Nah, bagaimana cara kerjanya itu Roh Kudus, saudara-saudara? Itu yang kemudian kita lihat dalam Kisah Para Rasul tadi, yang berbicara tentang apa di situ. Di situ dikatakan dalam Kisah Rasul 19, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Jadi cerita ini terjadi ketika Paulus kembali ke Efesus. Karena memang dia pernah berjanji, aku akan datang di Efesus. Jadi Paulus itu kalau berjanji, dia menepati janjinya. Tidak sama banyak orang, dia berjanji tapi dia tidak tepati. Termasuk itu orang-orang yang berjanji di dunia bisnis, kadang-kala membohongi temannya. Nah, saudara-saudara, siapa ini jemaat Efesus yang kemudian didatangi Paulus, saudara? Jemaat Efesus ini adalah jemaat yang sangat rindu mendengarkan firman Tuhan. Saudara bisa baca dalam Kisah Rasul 18 ayat 20. Yang kedua, jemaat Efesus ini jemaat yang tidak egois. Jemaat yang tidak memaksakan kehendaknya kepada sesamanya, termasuk kepada Paulus maupun kepada Apolos. Dan mereka sangat ingin supaya Paulus dan Apolos tetap ada bersama-sama dengan mereka, mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka merelakan Paulus dan Apolos juga pergi memberitakan Injil kepada orang lain. Tapi teks tadi mengatakan ia datang di Efesus, berarti dia datang lagi. Apa yang terjadi ketika dia datang di Efesus, saudara? Dalam teks tadi dikatakan ia bertemu dengan beberapa orang murid. Nah, coba lihat teks itu. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Tidak dicatat siapa-siapa. Katanya kepada mereka. Apa katanya? Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Itu pertanyaannya. Jadi mereka di situ pastilah orang Yahudi. Karena mereka itu dibaptis dengan baptisan Yohanes. Nah, asal-usul para murid ini tidak jelas, saudara-saudara. Ada beberapa kemungkinan. Ada yang mengatakan mereka bertobat karena ajaran pembaptisan Yohanes. Ada juga kemungkinan mereka adalah teman-temannya Apolos atau orang-orang yang segrup dengan Apolos dan mungkin sama-sama datang dari Alexandria. Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat karena penginjilan yang kurang sempurna dari Apolos, yang pada waktu itu mempunyai pengertian yang kurang tentang dasar-dasar kekristenan. Jadi sudah ada pengajaran dari Apolos tapi dia bertobat, tapi mungkin masih ada hal yang belum dia pahami. Jadi mereka adalah kemungkinan orang Kristen KTP. Belum tuntas paham ajaran Kristen. Dan karena itu mereka ini disebut murid dalam ayat 1 dan ayat 2. Paulus mengatakan ketika kamu menjadi percaya. Kata murid di sini dan percaya memang tidak selalu menunjuk pada orang Kristen saja.
Jadi kalau dia murid, jangan lalu kemudian kita identikkan bahwa mungkin dia orang percaya, belum tentu. Nah, kalau kita tidak membedakan orang Kristen asli dan palsu dalam kitab suci, maka kita mendapatkan banyak ajaran yang salah. Seperti orang Kristen bisa murtad atau bisa hilang, atau adanya selang waktu antara percaya dan menerima Roh Kudus. Jadi orang-orang Yahudi ini pasti adalah orang Kristen KTP, karena dalam ayat 4 tadi Paulus dengan menggunakan kata-kata Yohanes Pembaptis menginjili mereka dan menyuruh mereka percaya kepada Yesus. Berarti kepercayaan mereka selama ini baru terfokus kepada Yohanes Pembaptis. Sehingga ada di antara mereka yang memahami bahwa Yohanes Pembaptis ketika dia terima baptisannya pasti dia sudah selamat. Itu paham yang ada dalam mereka itu. Dan karena itu saudara-saudara, ada dialog Paulus dengan mereka. Apa dialognya? Coba perhatikan ayat 2 itu. Paulus bertanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Secara sengaja Paulus mengatakan, jangan-jangan kamu percaya tapi bukan Roh Kudus yang membuat kamu percaya. Kata Roh Kudus di sini saudara-saudara menunjuk pada karunia-karunia Roh Kudus yang bersifat mujizat. Kalau baca 1 Korintus 12 di situ karunia-karunia bahasa roh, ada karunia berumah nubuat dan macam-macam. Alasan penafsiran ini Bapak Ibu Saudara ada dalam ayat 2, mereka berkata bahwa mereka belum pernah mendengar tentang adanya Roh Kudus. Coba, tayo pa di anarangilin ni kumua den penamasallo. Padahal sebagian orang Yahudi apalagi yang dibaptis dengan baptisan Yohanes tidak mungkin mereka tidak pernah mendengar tentang Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu ada juga dalam perjanjian lama maupun dalam ajaran Yohanes Pembaptis. Bisa dibaca dalam Kejadian 1 ayat 2 tadi. Dalam perjanjian lama itu sudah ada itu. Dan pasti mereka tahu karena mereka paham perjanjian lama itu orang-orang Yahudi. Jadi pasti yang dimaksud dengan Roh Kudus di sini bukan diri Roh Kudus seperti yang turun pada hari Pentakosta, tapi yang ada dalam pikirannya adalah termasuk bahasa-bahasa roh, termasuk tentang bagaimana bernubuat. Kira-kira yaitu lantangan atau Yahudi atau yang belum. Kata Roh Kudus menunjuk kepada diri Roh Kudus. Sebetulnya itu yang Paulus mau tanyakan. Jadi Paulus mau tanyakan, apakah kamu percaya ketika Roh Kudus bekerja? Roh Kudus yang Paulus maksudkan di situ bukan karunia-karunia roh, termasuk punya kelebihan berbahasa roh, punya kelebihan bermujizat dan seterusnya. Tapi yang Paulus mau tanyakan adalah betulkah Roh Kudus yang pada dirinya pada hari Pentakosta turun itu yang menguasai kehidupan mereka? Apa jawab mereka saudara? Mereka menjawab belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Tidak mungkin mereka betul-betul tidak pernah mendengar adanya Roh Kudus. Karena tadi dalam kitab Kejadian tadi itu sudah diperkenalkan kepada mereka. Sehingga Rasul Paulus saudara-saudara bertanya lebih lanjut lagi. Nah, coba lihat ayat 2. Akan tetapi mereka menjawab dia belum. Bahkan kami belum pernah mendengar Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Apa jawab mereka? Dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik. Mereka mengatakan begini, kami sudah dibaptis, tapi baptisan kami adalah baptisan Yohanes. Lalu Paulus katakan, itu baptisan Yohanes, itu baptisan pertobatan. Sekarang mungkin ada orang yang bertanya, apa perbedaan baptisan Yesus dan baptisan Yohanes? Ya, ini harus paham ajaran gereja kita itu harus jelas. Jangan sampai kita sesat. Ya. Terutama majelis gereja harus paham betul itu.
Apa bedanya baptisan Yohanes dan baptisan yang kemudian kita alami di gereja dengan mengatakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Ada 3 itu. Tapi baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Anehnya adalah Yohanes membaptis Yesus. Pertanyaannya adalah apakah Yesus perlu bertobat? Kenapa mesti dia baptis? Wah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memusingkan, saudara-saudara. Saya jelaskan baik-baik. Yohanes itu membaptis Yesus bukan berarti Yesus itu berdosa supaya dia diampuni dosanya. Ya? Jangan kita paham kayak begitu. Yohanes membaptis Yesus itu untuk memperkenalkan kepada dunia bahwa ia masuk dalam keberdosaan manusia, untuk mengampuni kita manusia, bahwa dia adalah Allah yang hadir dalam hidup kita yang berdosa untuk diampuni. Makanya ketika dia dibaptis, ada suara yang berseru, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Supaya dunia tahu bahwa pembaptisan ini mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus masuk dalam keberdosaan kita, supaya kita memperoleh pengampunan yang sempurna di dalam Dia. Dan karena itu orang yang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itulah orang yang sudah diselamatkan dalam Dia. Itu supaya jelas. Kenapa orang-orang Yahudi pada waktu itu yang ikut Yesus merasa bahwa dia sudah selamat ketika ia menerima baptisan Yohanes? Padahal ia belum mengerti bahwa ada penjelasan Yohanes siapakah dia. Coba lihat itu Injil Markus tadi, sengaja dibaca itu supaya kita paham siapa dia. Lihat baik-baik ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Apa itu? Ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihat, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Kenapa kalimat yang mengatakan lihat aku menyuruh umat utusanku mendahului engkau disebut permulaan Injil? Karena Yesus itu diperkenalkan lebih awal oleh Yohanes Pembaptis. Dia datang memperkenalkan. Bagaimana caranya memperkenalkan? Perhatikan ayat 3. Ayat 1 bagian terakhir. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Siapa yang dia maksud? Yohanes. Apa yang dia katakan terkait dengan jalan itu? Ayat 3. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Itu yang Yohanes perkenalkan. Dan itulah pertama kali Injil diperkenalkan. Injil itu diperkenalkan oleh siapa? Diperkenalkan oleh Yohanes. Ketika Yohanes tampil ini, banyak orang yang sudah menyangka bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Yesus, dia adalah juru selamat. Dan karena itu banyak di antara mereka yang salah kaprah tentang Yesus. Dan karena itu banyak yang kemudian salah kaprah dalam percaya kepada Yesus. Itu sebabnya Paulus memberi penjelasan kepada mereka. Dalam ayat 4 kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orangnya bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Paulus mau mengatakan apa? Perhatikan baik-baik. Memang itu baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Baptisan pertobatan artinya baptisan yang sudah membuka diri untuk percaya bahwa yang diperkenalkan Yohanes ini adalah juru selamat, yaitu Mesias. Tetapi Yohanes katakan, dia itu membuka tali kasutnya saja, saya tidak layak. Saya hanya memperkenalkan itu supaya kamu percaya dia. Yang selamat itu adalah mereka yang dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Oh saudara-saudara, mulailah kita bingung. Kenapa kita kemudian dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Padahal di situ dikatakan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, bukan? Tidak itu, ya?
Ada di situ? Maksudnya itu apa? Kalau saudara ke gereja karismatik, ada lebih unik itu pembaptisan di sana. Dia katakan begini, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itulah Tuhan Yesus. Jangan kamu kaget kalau dengar baptisannya karismatik begitu. Itu lebih salah lagi. Masa Bapa, Anak, dan Roh Kudus lalu dikatakan itulah Tuhan Yesus? Aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Itu salah karena dia salah tafsir dengan ayat ini. Tuhan Yesus yang dimaksudkan di sini saudara-saudara dalam rangka memperjelas paham yang keliru tadi. Perhatikan baik-baik, kadang kita baca Alkitab sepotong-sepotong. Paham yang keliru tadi yang mengatakan kami sudah dibaptis dengan baptisan Yohanes dan itu kami sudah cukup. Lalu Paulus katakan tidak. Dalam nama Tuhan Yesus artinya ketika kita dibaptis dalam nama Tuhan Yesus maksudnya adalah dosa kita dimatikan bersama kematian Kristus. Dan ketika Kristus dikubur, dosa kita sudah dikubur bersama dengan penguburan Kristus. Dan pada saat dia bangkit, dosa itu sudah dimatikan. Dan Roh Kudus yang menolong kita untuk mengerjakan keselamatan yang kita terima dalam Tuhan Yesus, yang dianugerahkan oleh Bapa di sorga kepada kita. Makanya yang benar kalau baptisan adalah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Paulus mengatakan, siapa yang mengalami itu, Roh Kudus ada padanya. Artinya, orang-orang yang tahu hidup dalam kebenaran, taat dalam pengajaran-pengajaran Kristus, itu Roh Kudus sudah ada padanya. Sekarang pertanyaan pentingnya adalah, saat kapan kita merasakan bahwa Roh Kudus tidak ada pada kita dan Roh Kudus ada pada kita? Itu yang mungkin perlu kita cek dalam hidup kita. Kemarin dalam pembinaan pengakuan Gereja Raja Majelis Gereja Jemaat Beringkanaya, ada seorang majelis bertanya, Pak Pendeta, yang mana lebih hebat, Roh Kudus atau Roh Iblis? Saya balik, kalau kamu masih gereja yang mana lebih hebat, lebih kuat? Semua bilang Roh Iblis, Pak. Saya bilang, kenapa? Kalau orang marah nih Pak, pasti kita kalah. Dan tidak bisa lagi kita menantang Pak. Dan bukan Roh Kudus itu yang buat dia marah-marah, Iblis itu Pak. Saya bilang, tapi siapa yang lebih berkuasa? Roh Kudus atau Iblis? Pak lagi mengatakan Roh Kudus lah Pak. Tapi lebih kuat desakannya, lebih kuat tantangannya, lebih kuat pengaruhnya adalah Iblis, luar biasa pengaruhnya. Tapi Iblis itu tidak maha kuasa saudara. Yang maha kuasa itu Allah yang menjelma menjadi Yesus, menjelma menjadi Roh Kudus yang sering kali hadir dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah bagaimana merasakan kuasa itu, bahwa kuasa itu bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Sengaja teks ini diangkat ke permukaan Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan sampai kita ini sebagai orang yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan kita merasa Roh Kudus sudah bekerja dalam diri kita, tetapi belum ada tanda-tanda pembaharuan hidup yang terjadi dalam hidup kita. Sesungguhnya tidak ada artinya kita menerima Roh Kudus itu karena kita belum memberi diri kita untuk dikuasai dan dituntun dalam hidup ini. Saudara-saudara, di tahun 2021 ini akan banyak kuasa-kuasa kegelapan yang muncul, akan mempengaruhi pikiran dan perasaan kita, yang bisa jadi membuat kita kehilangan Roh Kudus dalam diri kita. Tantangan apa saja itu saudara-saudara? Tantangan nomor 1 adalah penyakit yang semakin menggerogoti kehidupan umat manusia. Mungkin banyak orang yang sedang berpikir, apakah Roh Kudus masih berkuasa? Apakah doa-doa masih didengar Tuhan? Apakah ibadah-ibadah yang kita buat masih sampai pada Tuhan?
Sudah tidak bisa dihitung lagi kita bermohon kepada Roh Kudus supaya dia segera menghentikan COVID-19 ini. Tapi kok tidak kunjung juga selesai, malah semakin menjadi-jadi. Dan begitu banyak orang-orang yang kelihatannya saleh dalam pelayanan, toh juga dipanggil Tuhan. Oke lah kalau mereka yang kepala batu, kita tidak tahu, mungkin tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Tapi kalau hamba-hamba Tuhan yang siang malam buka Alkitab, siang malam khotbah tentang kebenaran, siang malam mengajarkan kebenaran, oke lah kalau seorang yang selalu merancangkan yang buruk terhadap sesamanya, kita tidak tahu itu. Lalu di mana kuasa Tuhan di sini? Lalu di mana Roh Kudus di sini? Apakah dia tidak mengerti kita? Saudara, kalau kita menempatkan Tuhan seperti itu dalam hidup kita, sekali lagi kita keliru menjadi orang percaya. Karena menjadi orang percaya bukan berarti membuat Tuhan melaksanakan apa keinginan kita. Perhatikan baik-baik itu. Menjadi orang percaya bukan berarti menempatkan Tuhan sebagai sosok pribadi yang kita remote sesuai dengan selera kita. Tetapi menjadi orang percaya adalah memberi diri kita ke dalam kuasa dan kehendak Tuhan, supaya Ia yang mengatur dan menuntun jalan hidup kita sesuai dengan rencana indahnya bagi kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya, pendeta? Coba sedikit kita merenung. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, di saat puncak penderitaannya dalam Injil Matius pasal 26. Ia mengatakan, sekiranya mungkin Tuhan, cawan penderitaan ini lewat dari hadapanku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Yesus menawarkan keinginannya untuk dicocokkan dengan keinginan Bapanya. Tapi Bapanya tahu jikalau keinginanmu yang aku penuhi, maka dunia tidak selamat. Maka keinginanku, kata Bapanya, itu yang harus jadi supaya dunia selamat. Sekarang, maukah orang beriman merubah doa kita untuk mengatakan, kami berharap Tuhan, segera virus ini berakhir. Tapi bukan keinginan kami yang jadi, melainkan keinginan-Mu. Tapi bolehkah Tuhan menyatakan rencana indahnya dengan apa yang sedang terjadi ini, supaya kami semakin tahu apa maunya Tuhan bagi hidup kami. Orang-orang yang berdoa seperti itu adalah orang yang membuka diri untuk dituntun dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu satu. Yang kedua, dalam menata dan membangun kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, tak dapat dipungkiri kita akan selalu bertemu dengan masalah. Dan apa rumus masalah itu? Masalah adalah kesenjangan antara realitas dan harapan. Itu masalah. Mestinya kita nikah pada usia 28 tahun, tapi kita sudah 35 tahun. Masalah bukan? Itu masalah. Mestinya anak-anak kita sudah semua kerja ketika kita berusia 60 tahun. Tapi kita sudah usia 70 tahun, tidak ada anak-anak yang kerja. Masalah bukan? Karena realitas berbeda dengan harapan yang terjadi. Saudara, di sini kadangkala Roh Kudus tidak lagi bekerja. Tapi yang bekerja adalah nalar kita. Yang bekerja adalah kita dihantui perasaan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang frustrasi. Kita menjadi orang-orang yang stres dengan kehidupan kita. Sehingga lama-kelamaan datang penyakit tipes. Datang serangan jantung. Dan begitu mudahnya corona masuk. Dan kita dibawa ke rumah sakit, dalam waktu singkat kita hilang. Karena kita frustrasi dengan masalah-masalah kehidupan yang ada di depan kita. Tetapi kalau Roh Kudus yang kemudian ada di antara kita, ada dalam hidup kita, semua itu bisa kita tanggapi secara iman. Bahwa ada kekuatan Roh Kudus
yang akan meluruskan pikiran kita, akan menguatkan perasaan kita, sehingga kita mampu berjalan dalam realitas kehidupan yang tidak bisa tidak akan bervariasi terjadi dalam hidup kita. Karena itu Paulus katakan kepada murid-murid yang ada dalam teks tadi, Roh Kudus ada padamu. Dan ketika Roh Kudus ada pada murid-murid, apa yang mereka buat? Mereka bisa bernubuat, mereka bisa berbahasa roh, mereka bisa memberitakan firman. Artinya ketika Roh Kudus mempengaruhi pikiran dan perasaan kita, banyak hal yang tidak mungkin kita buat, kita bisa membuatnya. Banyak hal yang bisa membuat kita stres, itu tidak membuat kita stres. Kenapa? Roh Kudus sudah ada pada kita. Amin. Kita teduhkan hati sejenak, peningkan jiwa kita, dan kita mengatakan, terima kasih Bapa. Terkadang dalam hidup ini kami merasa Roh Kudus sudah bekerja dalam hidup kami. Padahal sesungguhnya kami sedang dikendalikan pikiran dan perasaan kami. Sehingga terkadang apa yang kami pikir dan rencanakan tidak terjadi seperti desain-desain kami. Disitulah seringkali kami menjadi frustrasi, yang pada akhirnya bermunculanlah berbagai macam penyakit yang menekan kehidupan kami. Tetapi mestinya seperti firman-Mu yang datang tadi, Roh Kudus ada padamu. Itu berarti Roh Kuduslah yang akan mempengaruhi pikiran dan perasaan kami, sehingga kami mengerti rencana-rencana indah-Mu atas segala realitas kehidupan. Entah yang membuat kami menangis dan bersedih, terlebih yang membuat kami bersukacita karena berbagai kegembiraan. Kami menemukan kuasa dan kasih-Mu hadir di situ, sehingga kami tidak pernah memberi diri kami dikuasai oleh kegelapan, melainkan terus hidup dalam terang. Karena hanya dengan hidup dalam terang, kami mengerti kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kami, yang akan menginspirasi kehidupan kami berjuang, menata dan membangun kehidupan kami di tahun ini, yang syarat dengan berbagai misteri, dan tak satu pun di antara kami yang tahu apa yang bakal terjadi bagi kehidupan kami di waktu yang akan kami jalani. Tapi kami percaya Tuhan yang mengantar kami masuk di tahun ini, Tuhan pula yang akan menjadi sahabat sejati kami, menemani dalam perjuangan untuk meraih sukses di tahun ini. Marilah kita berdoa syafaat. Ya Allah, Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, dimuliakanlah nama-Mu. Untuk penyertaan-Mu yang telah kami nikmati, diperkenan mendengar firman-Mu, memuji-muji nama-Mu dan menyatakan rasa syukur dalam kebaktian ini. Kami yakin bahwa ketika kami memuji Tuhan dengan tulus, pujian kami akan berkenan bagi-Mu. Dan Roh Kudus yang akan memampukan kami menghayati dan melakukan firman ini, yang datang memberi kekuatan dan semangat kepada kami, bahwa Roh Kudus sudah ada pada kami, dan itulah yang menuntun dan menolong kami mengerjakan keselamatan yang telah kami terima dalam Yesus, sehingga hidup kami tidak akan diporak-porandakan oleh berbagai persoalan yang silih berganti kami alami. Tapi justru dalam pergumulan seperti itulah kekuatan kasih Allah semakin nyata bagi hidup kami. Dan karena itu kami akan berdiri kuat dan teguh menjalani berbagai tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing, entah sebagai PNS, wira swasta, Polri, TNI, sopir, pedagang, dan berbagai macam pekerjaan. Dengan semangat dan kekuatan daripada-Mu, pekerjaan itu dapat kami jalani dan laksanakan dengan baik.
Anak-anak kami yang masih kecil diberkatilah dalam pertumbuhan secara fisik dan rohani, yang berjuang pada berbagai jenjang pendidikan di mana saja Tuhan akan terus memberi hikmat, kekuatan, pengetahuan dan kesehatan untuk berjuang mencapai masa depan yang indah. Yang sedang mencari pekerjaan akan diberi kesabaran dan ketenangan mencari berkat-Mu di dunia ini, dan kelak mereka menemukannya dan di sana berkarya bagi Tuhan. Yang mencari pasangan hidup akan ditunjukkan oleh Tuhan orang yang diperkenan menjadi teman seperjuangannya kelak masuk dalam mahligai rumah tangga. Demikian orang-orang tua kami yang lansia akan terus diberkati, diberi kekuatan dan semangat oleh Tuhan dalam menapaki hari esok dengan penuh harapan. Jemaat Tuhan yang sakit kiranya dipulihkan dari penyakitnya lewat berbagai upaya pengobatan yang sedang dilangsungkan, entah yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Bagi mereka yang sedang bergumul karena ditinggal pergi oleh orang-orang yang mereka kasihi, kiranya dikuatkan dan dihiburkan untuk kuat menerima kehilangan orang yang dikasihinya. Demikian pemerintah bangsa dan negara kami kiranya terus diberkati dan negeri ini terus aman dan damai. Pemerintah kami selalu berhikmat memimpin bangsa ini dengan jujur dan adil, terlebih menghadapi berbagai gerakan radikalisme yang akan menggoncangkan kesatuan negara ini. Demikian pula ya Tuhan, untuk proses memutus mata rantai virus ini yang sedang diupayakan dalam berbagai cara oleh pemerintah kami di pihak kesehatan, TNI, Polri, gugus tugas yang diberi tugas, Tuhan berkati agar seluruh prosesi itu berjalan dengan baik dan pada waktunya virus ini akan berakhir dan kami beraktivitas seperti sedia kala menjalani hari-hari hidup dan kerja kami. Terima kasih untuk kesempatan menyatakan kebersamaan dalam kebaktian ini. Terlebih semua yang terlibat dalam pelayanan, tim multimedia, Kantoria, pianis, dan pelayan firman, juga hamba-Mu yang liturgis, dan yang mengantar hamba-Mu dalam pelayanan ini, kiranya semua kami diberkati, dan sungguh pelayanan kami menjadi kepujian bagi Tuhan, dan membangun iman jemaat-Mu yang menikmati pelayanan hari ini. Tuntun kami sepekan ke depan, menjalani hidup rencana dan kerja kami, siapkan hati kami untuk minggu depan kembali bersekutu, memuji-muji nama-Mu. Mohon ampun Tuhan jika ada salah dan dosa yang pernah kami lakukan. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ya Roh Kudus, tetap teguh. Saudara-saudara, pergilah kemana saja Tuhan mengutus engkau,
dan jalanilah hidup seturut dengan kuasa dan kehendak Roh Kudus. Arahkan hatimu kepadanya dan terima berkat-Nya saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat pujian, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku." Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan berita mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Demikian ibadah kita, Tuhan Yesus memberkati.